Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Rabu 20 Agustus 2025. Judul renungan, Kasih yang kekal bagi orang yang gagal. Firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal yang ke-21, ayatnya yang ke-17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Cancel culture adalah perilaku membatalkan, memboikot, atau menghukum seseorang maupun kelompok akibat tindakan mereka yang dianggap salah. Rizky Firdaus Wicaksana atau kerap disapa Uus adalah salah satu artis yang pernah terkena cancel culture. Uus melakukan kesalahan dan dianggap menghina seorang ulama umat Muslim. Hal itu menyebabkan Uus kehilangan beberapa job seperti Opera Van Java, acara musik Inbox, dan beberapa job lainnya. Apa jadinya jika Allah menerapkan cancel culture pada manusia? Dapat dipastikan semua kita akan di-cancel karena kegagalan-kegagalan yang kerap kita lakukan. Namun Allah kita bukanlah Allah yang melakukan cancel culture. Dia Allah yang penuh kasih. Kasih-Nya kekal bagi orang yang gagal. Dalam Yohanes 21 ayat 17, kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan kepada Petrus yang telah melakukan kegagalan. Ketika Yesus melewati proses penyaliban, Petrus telah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Matius pasal 26 ayat 69-75. Ini adalah kegagalan Petrus. Setelah Yesus bangkit dari kematian, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yesus bertemu juga dengan Petrus. Sebanyak 3 kali Yesus memberikan pertanyaan kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dari pertemuan itu, Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada Petrus bahwa sekalipun ia telah gagal, kasih-Nya tidak berubah. Yesus tetap mengasihi dan mengampuninya, serta memberikan kesempatan baru kepada Petrus untuk bertumbuh dalam kasih dan pengabdiannya kepadanya. Kasih Kristus yang kekal bukan hanya untuk Petrus, tetapi juga untuk setiap kita anak-anaknya. Dalam hidup ini seringkali kita lemah dan melakukan kegagalan. Beberapa orang memilih untuk menjauhi Tuhan ketika mereka mengalami kegagalan. Mereka merasa tidak layak dan tidak pantas untuk menemui Tuhan. Ini adalah langkah yang keliru. Ketika kita gagal dan jatuh ke dalam dosa, ingatlah bahwa tangan Tuhan terbuka lebar untuk mengampuni dan menerima kita. Maka sebesar apapun kegagalan kita, datanglah kepada Tuhan Yesus. Hal ini bukan berarti Allah mengizinkan kita untuk terus-menerus gagal. Ketika kita gagal, Tuhan masih menerima dan mengampuni kita. Namun, Dia juga akan mendidik dan membentuk kita untuk menjadi semakin indah di hadapan Tuhan. Kristus mengasihi orang yang gagal, tetapi Dia tidak akan membiarkan orang tersebut terus hidup di dalam kegagalan. Demikian renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.